Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitra Galatia Putri dengan NIM 21034070004. Saya dari Fakultas Sains, Prodi Matematika. Jadi, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Pendidikan Pancasila. Nomor 1, Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan berperan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara, ideologi negara, jiwa bangsa Indonesia, cita-cita bangsa, dan masih banyak lagi. Nomor 2, menurut Noto Negoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Jelaskan mengenai hal tersebut. Dikatakan hierarki dan piramidal karena Pancasila terdiri dari 5 dasar sila yang berurutan, yang mana hierarki artinya tingkatan sementara dan piramidal yaitu bentuk tingkatannya. Nah, sila pertama didahulukan karena agama merupakan paling penting, meski semua sangat penting dan saling berkaitan, tetapi agama tetap yang didahulukan. Nomor 3, jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Nah, menurut saya Pancasila tidak bisa berdiri sendiri karena semua sila saling mendasari satu sama lain. Misalnya Persatuan Indonesia tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa adanya saling menghormati antar agama yang terdapat di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau musyawarah untuk mufakat di sila keempat. Nomor 4, menurut Anda apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah banyaknya keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Nah, menurut saya karena Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila dapat mempersatukan dari berbagai daerah, berbeda bahasa, dan berbeda agama, ras, dan masih banyak lagi. Yang kelima, jelaskan makna masing-masing sila dalam Pancasila. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Makna sila ketiga, persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengamalan setiap sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila ke-1 yaitu saling menghormati dengan agama lain. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contoh sila kedua, yang pertama itu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan lain-lain sebagainya. Dan kedua, tidak melecehkan seseorang karena apapun, karena sebuah persoalan. Contoh sila ketiga yaitu mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kedua, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggung serta membantu warga yang berkesusahan. Contoh sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Contoh sila kelima,
berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, tidak membeda-bedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Nomor 7, jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Nah, menurut saya, pendapat saya yang pertama itu sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman budaya pada masyarakat. Yang kedua, menghormati perbedaan dengan selalu bersikap ramah dan menghilangkan egoisme masing-masing suku dan golongan. Yang ketiga, peran pemerintah diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk melestarikan keragaman sosial budaya. Yang keempat, kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam menjaga keanekaragaman tetap utuh di lingkungan sendiri. Nomor 8, menurut pandangan Anda, apa kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi yang dianut negaranya? Nah, pandangan saya, dalam rangka pembangunan suatu negara akan selalu berpedoman pada ideologi negaranya sendiri. Contohnya, seperti negara kita Indonesia yang selalu berpedoman pada ideologi negara atau Pancasila. Nomor 9, jelaskan pandangan Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Contohnya seperti memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi yang ada. Nah, penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan di lingkungan kampus dan lebih giat lagi menggali tentang apa sebenarnya Pancasila itu agar mampu diimplementasikan sesuai dengan lingkungan di sekitar mahasiswa atau di kampus. Nah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.